Selamat datang dalam ibadah kedua kita hari ini. Kita siap terima berkat Tuhan lagi. Amin. 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 Kita percaya saat pujian penyembahan dinaikkan, saat firman Tuhan diberitakan, setiap kita tidak ada yang terlewat dari berkatnya. Amin. Amin. Yang siap menerima berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan meneguhkan setiap kita. Tuhan yang akan memberkati setiap kita hari ini lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Dengan hati kami yang bersuka cita Tuhan. Karena kami tahu perbuatan Tuhan dalam hidup kami ajaib. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih untuk pemeliharaanmu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan, untuk anugerahmu bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini semua karena murah Tuhan. Kami sama
the kingdom, yes, is the power, yes, is the kemuliaan-Mu Tuhan. Yours is the kingdom, yours, yours is the kingdom. Raja-Mu datanglah, is the power, yours is the glory forever. Mari sambut Dia, yours is the kingdom, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Yours is the kingdom, yours, yours, yes, the kingdom, your kingdom come. Tiada seperti
seperti. Mari kita naikkan tangan kita. For you are great, Lord. For you are great, you do miracles. Engkau yang melakukan mujizat dalam hidup kami, Tuhan. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. Mari dengan bersuka cita Bapak Ibu katakan, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, amin. Perbuatanmu ajaib. Perbuatanmu ajaib Tuhan. Yes. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. amin. Tiada seperti Tiada Engkau, seperti Engkau Tuhan. tiada seperti Katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. tiada seperti Engkau Tiada Tuhan seperti Yesus. Engkau, Amin, amin. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Segala pujian, pengagungan hanya bagi Engkau Raja, Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Segala yang bernafas memuliakan Engkau. Setiap lutut bertelut menyembah Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan mengalami perjumpaan kasih kuasa dengan Engkau ya Bapa. Ia membebaskan, melepaskan, menyembuhkan, memerdekakan Tuhan. Dan kami percaya pada pagi ini Tuhan, kuasa hadirat-Mu Tuhan melawat setiap umat-Mu Tuhan. Hadirat surgawi Tuhan memberikan sukacita yang besar pada pagi ini. Segala elu-elu hanya bagi Engkau Raja yang kami sembah. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kami tempati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami siap Tuhan mengangkat pujian kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan, kami yang kami sembah Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohon baca pengakuan iman rasuli setiap. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berikan kemuliaan. Amin. Haleluya. Setiap
kita siap memuji Tuhan, amin. Amin. Amin Bapak Ibu, Amin. kita percaya saat pujian dinaikkan, kuasa iblis dikalahkan, amin. Amin. Siap kita menjadi pemenang, amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan, katakan, Yes. kami bawa pujian kami Tuhan. Dengan bersuka cita kami memuji-Mu. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Mari nyanyikan sorak kemenangan kita. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Serukan, amin. Katakan, Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari dengan bersuka cita kita bawa pujian kita, biar Tuhan disenangkan. Katakan, Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. amin. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Mari kita angkat tangan kita. Katakan, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di di atas atas segala-galanya Tuhan. Katakan, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. amin. Firman Tuhan katakan Bapak Ibu, orang yang mencucurkan air mata, menaburnya dengan mencucurkan air mata, dia akan menuainya dengan bersorak-sorai, amin. Mari kita tabur perkataan iman kita. Katakan, saya diberkati. Saya diberkati. Saya sembuh. Saya sembuh. Keluarga saya diselamatkan. Amin. Amin. Mari kita katakan, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. We give you glory, we give you honor, Amen. we give you praise for all that you are. We give you glory, Segala we give kemuliaan you bagi-Mu honor, Tuhan. we give you praise. Glory. Katakan, We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you mari berikan praise. kemuliaan. Katakan, We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you mari praise. serukan. Katakan, boleh tangannya kita angkat bagi Tuhan. Amin. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Dengan bersuka cita katakan, besar Tuhan. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Katakan, Gloria. Amin. Kami bersuka cita di dalam
Umat-Mu sudah menerima janji Tuhan. Bagian kami mengerjakan apa yang Tuhan mau. Maka kami akan melihat, kami akan mendapatkan bahwa pintu-pintu itu sudah terbuka. Inaya adalah mahayos shekenamasi. Berbicaralah bagi setiap kami lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini lagi umat-Mu diteguhkan. Iman kami dibangkitkan. Dan mata kami boleh melihat bahwa pengharapan yang besar sudah ada di depan mata kami. Hina nama syana rata hina masya. Gak ada lagi delay Tuhan. On time Tuhan berikan bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu. Kami siapkan hati kami menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, topang doa, Pak Gembala Ibu sedang melayani di salah satu GKRI. Supaya kehadiran Bapak Ibu Gembala di sana boleh jadi berkat, amin. Mari kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Ya, tema untuk hari ini dan sepanjang minggu ini kita bisa sharing masing-masing di discipleship group, hidup dalam perjanjian berkat. Saya akan bacakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara juga boleh menyimaknya dalam hati. Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 112 ayat 1 sampai ketiga. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang bertanya kepada kita, siapa yang mau hidupnya berbahagia? Kira-kira jawab kita apa? Yang mau hidupnya berbahagia boleh lambaikan tangan. Yang mau lihat anak cucunya perkasa di bumi boleh lambaikan tangan. Yang mau mengalami berkat Tuhan boleh lambaikan tangan. Bahkan harta dan kekayaan ada dalam rumah kita. Semua mau, amin. Firman Tuhan kasih satu kunci. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang setuju katakan amin. Suka akan segala perintah Tuhan. Ini rahasia yang luar biasa. Sesuai dengan tema hari ini, hidup dalam perjanjian berkat. Ulangan 8 ayat 18 saya akan bacakan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, boleh ditandai di Alkitab masing-masing kata sumpah. Sebenarnya Tuhan tidak perlu bersumpah pada setiap kita. Karena apa? Karena apa yang Dia katakan pasti jadi. Pasti jadi. Ketika Tuhan berkata jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, semua jadi. Tanpa Tuhan harus bersumpah. Pertanyaannya, dan ini sekaligus saya mengevaluasi diri saya. Kenapa Tuhan harus bersumpah kepada setiap kita? Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu? Karena Tuhan kenal umatnya gampang meragukan Tuhan, betul? Kita gampang meragukan Tuhan. Kita gampang melepaskan pegangan kita dari Tuhan. Karena itu kenapa Tuhan harus bersumpah kepada setiap kita? Karena Tuhan mau kita percaya penuh kepada Dia. Tanpa ada sedikit pun keraguan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mendapat bagian dalam janji Allah atas Bapak Abraham. Galatia 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Boleh bilang kiri kanannya, saya adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Katakan kiri kanannya, saya adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan kasih karunia seperti ini. Bicara tentang perjanjian, perjanjian ini merupakan kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atas sesuatu hal yang berlaku. Jika kedua belah pihak memenuhi persyaratan yang telah dibuat bersama. Dan kita tahu sebelum perjanjian itu Tuhan buat kepada Abraham,
Bapa di surga sudah buat perjanjian terlebih dahulu terhadap Adam dan Hawa. Ketika Allah berkata, beranak cuculah, penuhi bumi, kuasai taklukkan, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas ternak dan atas semua binatang melata di muka bumi. Perjanjian Tuhan simple waktu itu. Dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali satu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Namun saya mau katakan, dan ini terjadi bagi setiap kita juga. Manusia seringkali tidak puas hanya dengar suara Tuhan. Dia merasa suara Tuhan kurang. Dia merasa perlu mendengar banyak suara di sekitarnya. Pada suatu saat ketika saya mengalami suatu pergumulan, Tuhan cuma ngomong simple seperti ini. Lisa, fokus sama aku. Dengar suaraku. Gak usah kamu dengar suara yang lain. Apalagi suaranya membuat kamu ragu sama Tuhan. Jangan didengar. Berapa sering telinga kita terbuka untuk suara-suara yang justru membuat kita ragu sama Tuhan. Ketika kita sakit, sekitar kita berkata, waduh saudara saya sakit kayak gini meninggal loh. Kira-kira hati kita gimana Bapak Ibu? Mau dengar suara orang atau dengar suara Tuhan? Saya percaya kalau Tuhan bicara dan kita taat, maka perkataan Tuhanlah yang benar. Orang sekitar kita bisa salah? Bisa, kita pun bisa salah. Tetapi apa yang Tuhan katakan tidak akan pernah salah dan tidak pernah meleset sedikit pun. Karena itu bulatkan hati kita, dengar suara Tuhan baik-baik. Ini menjadi rahasia yang penting. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ketika Adam dan Hawa tidak dengar suara Tuhan dengan sepenuh hati, apa yang terjadi? Perjanjian Tuhan dengan mereka batal. Dan dampaknya sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, dari pihak Tuhan tidak akan pernah mau membatalkan perjanjiannya. Tapi kitalah yang memilih untuk tidak mengikatkan diri lagi kepada Tuhan. Maka perjanjian itu batal dengan sendirinya. Segala upaya iblis ia lakukan untuk apa? Untuk membatalkan perjanjian Allah dengan kita. Tapi apakah Allah kita pernah gagal? Saya mau katakan Allah tidak pernah gagal dalam rancangannya. Allah tetap ingat janjinya, ini luar biasa. Allah tetap ingat dan dia tidak pernah melupakan. Karena itu dia berikan siapa? Yesus. Dia berikan Yesus. Anak satu-satunya untuk siapa? Untuk kita mati di kayu salib. Tujuannya cuma satu. Supaya kita beroleh perjanjian Allah secara penuh. Karena Allah selalu ingat itu. Kita bisa saja melupakan perjanjian kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Galatia 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib di ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain, ini termasuk orang yang ada di Sumatera, termasuk orang yang ada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan daerah sekitarnya, termasuk di bangsa-bangsa lain. Yang percaya kepada Kristus menerima berkat Abraham ini. Karena Allah mau semuanya mengalami Tuhan, amin. Ada dua kata penting dalam perjanjian, de jure dan de facto. De jure itu bicara tentang prinsipnya, pada prinsipnya. Tapi kalau bicara tentang de facto, pada prakteknya. Saat kita terima Tuhan Yesus, secara de jure, posisi kita bebas dari kutuk. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana secara de facto? Bapak Ibu Saudara, kita perlu hidup di dalam Kristus dan mengambil semua bagian yang memang harusnya jadi milik kita. Berapa banyak kita sudah menerima janji Allah, hanya saja kita tidak bisa mengambilnya. Karena rasanya kita nggak berdaya, kita nggak punya kekuatan untuk hal itu. Allah mau kita mengalami bukan secara prinsipnya saja. Kita tahu orang yang diberkati Tuhan.
Tetapi Allah mau de facto, Allah mau pada prakteknya kita pun mengalaminya. Amin. Kunci itu sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kalau kuncinya nggak dipakai, pintunya nggak akan bisa terbuka. Bukan pintunya susah dibuka, kuncinya sudah ada. Sekarang tinggal Bapak Ibu Saudara bertanya sama Tuhan. Bagaimana cara menggunakan kunci ini Tuhan? Aku mau pintu itu terbuka. Tuhan sudah serahkan bagi Bapak Ibu Saudara, gunakan kunci itu. Bangkitkan iman kita. Walaupun rasanya sekitar gak memungkinkan. Bangkitkan iman kita. Bahwa Yesus Kristus sudah menyediakan segalanya. Hari ini kita akan masuk dalam 3 kebenaran. Yang pertama, Allah memberkati kita dengan maksud meneguhkan perjanjiannya. Allah memberkati kita dengan maksud meneguhkan perjanjiannya. Meneguhkan berarti memperkuat perjanjiannya. Ulangan 8 ayat 18 tadi dikatakan apa? Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan dalam bahasa Inggrisnya power. Ini bicara tentang apa? Kuasa. Berapa banyak orang di dunia ini ada harta, ada kekayaan, tapi nggak punya kuasa untuk menggunakannya. Enak nggak Bapak Ibu Saudara, kita punya harta banyak di bank, harta kita melimpah di bank, tapi kita nggak punya kuasa untuk ngambil. Kita nggak punya kuasa untuk ngambil. Enak nggak ya? Kita nggak akan bisa bercerita apapun, nggak bisa ngalami apapun. Kenapa? Saya nggak punya power di situ. Saya nggak punya power di situ. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan power untuk memperoleh kekayaan. Dilanjutkan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saya mau katakan gini, Bapak Ibu Saudara, ia meneguhkan perjanjiannya atas kita, memperkuat perjanjiannya dengan cara apa? Ia memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami berkat Tuhan, saya mau katakan itu belum termasuk dalam penggenapan janji Allah. Masih baru peneguhannya. Bisa bayangkan ketika penggenapan perjanjian itu terjadi atas kita. Melebihi apa yang kita terima selama ini. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, hal yang kedua, bagaimana cara Allah memberkati kita? Perjanjian Allah adalah perjanjian berkat yang disertai sumpah. Sebenarnya gak perlu bersumpah Tuhan. Harusnya kita percaya penuh, tapi Tuhan tahu. Kita gampang meragukan Tuhan. Sekarang bisa bilang, amin aku percaya sampai rumah. Ketika berhadapan dengan persoalan, belum tentu kalimatnya sama. Belum tentu kata-kata kita berkata, aku percaya, aku beriman. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua pernah ngalamin ini. Masa-masa di mana kita meragukan Tuhan. Kita gak percaya penuh sama Tuhan. Kita gak percaya, kita meragukan ketika apa? Persoalan itu kok bertubi-tubi datang. Kok gak selesai-selesai ya Tuhan? Kok utangku makin nambah? Kok sakitku makin parah? Kok keluargaku makin gini keadaannya? Kok usahaku makin pailit ya? Ketika persoalan makin bertambah, apakah iman percaya kita makin bertambah sama Tuhan? Kita yang tahu hal itu. Perjanjian yang Tuhan beri dalam hidup kita tidak dapat dihalangi oleh apapun termasuk manusia. Upaya-upaya dilakukan oleh iblis untuk menggagalkan, untuk menghancurkan, untuk membuat kita tidak mengalami berkat Tuhan. Tetapi Allah tidak pernah gagal dalam rancangannya. Masih ingat kisah Ishak? Dia punya sumur, lalu apa yang terjadi? Diambil oleh orang Filistin. Lalu Ishak pindah ke tempat yang lain. Dia gali lagi sumur-sumur, lebih banyak bahkan dari sebelumnya. Lalu terjadi pertengkaran antara gembala Gerar dengan gembalanya Ishak. Terjadi pertengkaran, yang terjadi Ishak pindah lagi, gali sumur lagi di tempat yang lain. Berantem lagi. Sampai akhirnya Ishak pun pindah lagi menggali sumur yang lain. Berkali-kali dia harus pindah. Kenapa? Segala upaya bisa dilakukan untuk menghambat berkat Allah atas Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi seorang yang namanya Ishak ini, dia tahu memang sumbernya hanya Allah.
Tapi Allah bisa buka sumber-sumber yang lain. Kalau di sini tertutup, Tuhan bilang, nak di sana masih kebuka. Kalau di sini rasanya udah kering, udah gak bisa menghasilkan, Tuhan masih bisa bilang, pindah ke sana nak. Di sana ada hal yang mulia, aku sudah sediakan. Direbut lagi, ada usaha lagi untuk menghancurkan, ada usaha lagi untuk membatalkan, untuk menghambat. Tuhan masih bisa berkata, nah sebelah sana masih bisa, pindah ke sana nak, aku buka sumber di sana. Bapak Ibu Saudara, semua upaya iblis lakukan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya tidak diberkati. Pintu-pintu dia tutup. Karena apa? Dia gak mau umat Tuhan berbahagia. Iblis gak pernah mau anak-anak Tuhan menerima perjanjiannya. Karena kalau anak-anak Tuhan menerima penggenapan perjanjian Allah, iblis gak bisa ngomong apa-apa. Karena kita menjadi orang-orang yang berkuasa. Perjanjian Allah tidak dapat dihalangi oleh yang namanya krisis. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan cara Allah memberkati kita itu beda dengan sistem kita. Kalau sistem kita kan gini, dalam pikiran kita, kalau Allah memberkati saya berarti ini usaha saya lancar, kesehatan saya nggak terganggu, keluarga saya happy terus, bahagia terus, kami bisa keluar bareng, makan terus di luar. Kita nggak bisa punya sistem dan kita katakan Tuhan ikuti sistem saya. Cara Tuhan memberkati itu beda. Kadangkala, seringkali cara Tuhan memberkati kita itu lewat krisis. Bertolak belakang dengan pikiran kita, betul? Bertentangan rasanya dengan hati kita. Tetapi cara Tuhan unik. Karena apa? Dia Tuhan. Dia punya pemikiran, dia punya hikmat jauh lebih tinggi dari pikiran kita secara manusia. Kita maunya A, Tuhan bilang enggak, nah aku maunya A, B, C, D sampai Z. Kita maunya B, Tuhan bilang enggak, nah saya maunya B plus. Bukan B2 ya, Bapak Saudara. Saya maunya begini tapi Tuhan bilang enggak, nah itu terlalu kecil mimpimu, aku maunya yang besar. Seperti lagu tadi dikatakan, imanku bersepakat dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang harus sepakat dengan kita, bukan. Iman kita bersepakat dengan Tuhan. Saya berdoa biarlah Bapak Ibu Saudara boleh melihat apa yang Tuhan lihat. Boleh mendengar apa yang Tuhan katakan. Sehingga hidup kita tiap hari dituntun oleh Tuhan. Apapun krisis yang sedang terjadi, dolar naik, pandemi sampai sekarang, dampaknya banyak banget. Krisis apapun boleh terjadi di sekitar kita. Tetapi kalau Tuhan bilang, hidupmu diberkati. Maka mau krisis apapun tetap aja hidup kita diberkati. Yakub, Ishak, pada waktu krisis, kekeringan terjadi di mana-mana. Ia menabur benih dan firman Tuhan katakan dalam tahun itu juga. Firman Tuhan gak bilang tahun depan, 2 tahun lagi, enggak. Tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Jadi tidak ada krisis apapun yang bisa menghalangi berkat Allah. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, mungkin di masa-masa krisis, boro-boro orang memikirkan untuk berbagi dengan yang lain. Dia aja memikirkan hidupnya susah. Tapi saya mau katakan orang-orang yang diberkati Tuhan, di masa-masa krisis dia bisa berbagi dengan orang lain. Ketika orang banyak mengalami kelemahan, orang-orang yang diberkati Tuhan, dia bisa berbagi, dia bisa memberkati orang lain, dia bisa tampil berbeda dengan kebanyakan orang. Katakan hari ini, itu saya, itu saya. Bapak Ibu Saudara kalau gak berani berkata, yes amin itu saya Tuhan, maka nanti orang lain yang mengalaminya. Saya mau setiap kita percaya bahwa ini janji Tuhan, ini bukan janjinya saya, tapi ini janji Tuhan hidup kita diberkati oleh Tuhan secara berlimpah. Perjanjian Allah tidak dapat dibatasi oleh hukum alam. Kalau hukum alam kan namanya contoh ya apa yang terjadi pada bangsa Israel ketika menyeberangi laut Tebrau. Kalau mau menyeberangi laut idealnya harus pakai apa? Kapal ya. Kalau menyeberang laut harus pakai perahu. Idealnya begitu, betul nggak? Tetapi cara Tuhan kan beda. Dilanggar sama Tuhan hukum alam. Dengan cara apa? Dibelah itu laut. Jadi kering, jalan.
Bahkan kisah Yosua memimpin bangsa Israel lewat sungai Yordan. Kalau menyeberang kan idealnya ada jembatan, betul nggak? Minimal naik getek ya, supaya bisa nyebrang. Itu hukum alam, tapi hukum Tuhan beda. Dibelahnya, dijadikan kering, bisa nyebrang. Hukum Allah sama hukum alam beda banget, apalagi hukum kita. Bapak Ibu Saudara, yang namanya hukum alam kan bisa kita tangkap lewat pikiran kita dan bisa dipelajari di sekolah. Tetapi kalau udah bicara hukum alam, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Abraham dan Lot. Lot pilih daerah yang subur, yang indah, yang rasanya waduh enak banget tuh kalau buat tamasya. Abraham dapat bagian yang kering, kerontang. Tetapi cara Tuhan memberkati beda. Yang diberkati siapa? Abraham. Apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora? Dibinasakan semua. Banyak kisah-kisah dalam Alkitab kita bisa lihat. Bahwa hukum alam tidak bisa menghambat Allah bekerja atas setiap kita. Bagian yang ketiga. Allah memberi kita kemampuan untuk memperoleh harta. Allah memberi kita kemampuan untuk memperoleh harta. Allah memberkati bukan dengan cara, oh ada duit jatuh dari langit, mujizat terjadi. Tuhan gak pakai cara seperti itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan kasih kemampuan, kekuatan untuk kita. Yang pertama, kekuatan untuk mengelola. Bapak Ibu Saudara melimpah dengan harta kalau gak bisa dikelola, habis dalam waktu yang singkat. Tuhan kasih kekuatan untuk apa? Untuk memberi. Banyak harta tapi kalau tidak punya hati untuk memberi buat apa? Tuhan juga kasih kekuatan untuk bekerja. Rasanya udah capek, udah lelah Tuhan tapi aku harus bekerja. Tuhan kasih kita kekuatan untuk kita bisa bekerja. Bukan hanya sebatas bekerja, dia sumber hikmat, dia sumber segalanya. Bapak Ibu Saudara gak akan pernah kehabisan ketika bekerja. Gak akan pernah, rasanya lelah, kekuatan Tuhan cukup buat kita. Rasanya udah mentok, gak ada ide lagi apa Tuhan. Tuhan mampu memberikan ide-ide yang luar biasa bagi setiap kita. Bahkan dia berikan apa? Kekuatan, hikmat, kekuatan untuk bergantung kepada Tuhan. Kekuatan untuk berkata-kata, kekuatan untuk bersyukur. Saya pernah bagikan ini tentang bersyukur. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah ngalamin. Dalam suatu pergumulan, kita udah doa, kok gak ada hasilnya Tuhan ya. Kok rasanya malah makin ketutup jalannya. Tuhan ajari saya satu hal. Tuhan tuntun saya suatu saat. Tuhan katakan gini, nah ubah doamu. Katakan di saat krisis, Tuhan aku bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Akhirnya saya ubah doa saya. Dan saya mulai menaikkan syukur. Dan akhirnya saya mendengarkan suatu kesaksian. Ada satu kesaksian lagi ketika saya dengarkan musik waktu itu. Ada satu kesaksian seperti ini. Seorang dia mengalami sakit jantung dan harus operasi. Berdoa gak mau minta mujizat, kok gak ngalami ya Tuhan. Berdoa, kok gak sembuh-sembuh ya Tuhan. Malah akhirnya mau masuk ke meja operasi. Tapi ketika dia mendengar satu lagu pujian itu berkata gini. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Karena anugerahmu, dia dengar itu ulang-ulang. Dia nyanyikan ulang-ulang, dia nyanyikan. Besok itu dia harus operasi jantung. Dia nyanyikan pujian itu ulang-ulang. Sampai akhirnya besok sebelum masuk ke ruang operasi harus dicek ulang. Dicek ulang kondisinya. Apa yang terjadi? Sakit jantung tadi hilang Bapak Ibu. Jantungnya berdetak dengan normal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini bukan kesaksian cuma cerita. Tapi ini saya dengar sendiri. Dia ngalami mujizat ketika apa? Ada kekuatan untuk bersyukur. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini, saat-saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami krisis yang begitu berat. Di dalam keluarga, dalam pekerjaan. Naikkan syukur, sebab itu kekuatan kita. Ketika kita bersyukur, berarti kita mengaminkan Tuhan kita hebat, amin. Ketika kita bersyukur, berarti kita tahu, kita sudah terima jawabannya dari Tuhan.
Ketika kita bersyukur, kita tidak izinkan keraguan apapun masuk dalam hidup kita. Karena pandangan kita kepada Tuhan. Jangan kita dengarkan situasi kita, sekitar kita, lingkungan kita yang bisa membuat Bapak Ibu Saudara ragu sama Tuhan. Tutup kuping rapat-rapat, dengar suara Tuhan aja. Jangan dengar suara yang lain, apalagi suaranya suara bising. Membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita jauh dari komunitas. Tutup telinga rapat-rapat, dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan bilang, berdiri di tempatmu nak, berdirilah di tempat kita. Kalau Tuhan bilang maju, maju. Kalau Tuhan bilang mundur, mundur. Kalau Tuhan gak ngomong apa-apa, jangan buat apa-apa. Mari Bapak Ibu Saudara, iman kita bangkitkan. Mulai latih setiap hari. Dengarkan suara Tuhan baik-baik. Baca firman Tuhan, Tuhan banyak bicara lewat firman-Nya. Itu yang akan meneguhkan, membangkitkan setiap kita. Allah memberi kita kemampuan untuk memperoleh harta. Ketika orang sedang pasrah dalam keadaannya. Memikirkan pergumulannya sendiri. Kita sebagai orang-orang yang hidup dalam perjanjian Tuhan. Diberikan kemampuan untuk menguatkan setiap mereka. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dan hadir. Baik di tempat ini, di rumah masing-masing, di lingkungan dimanapun. Karena Tuhan mau Bapak Ibu Saudara bisa hiburkan banyak orang. Bisa menguatkan banyak orang. Bisa memberkati banyak orang. Kita harus percaya bahwa kita ini ada di dalam garis berkat Allah. Apa yang dikaruniakan Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan itu direbut oleh kuasa gelap. Raih itu, deklarasikan itu, ini milikku. Iblis gak boleh rebut, iblis gak punya hak. Nyako dalam nama Yesus. Aku adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Keluargaku diberkati Tuhan. Berani deklarasikan, di rumah berani deklarasikan, katakan, hai iblis, engkau yang selama ini menutup pintu berkat atasku. Hari ini kuperintahkan dalam nama Yesus keluar dari hidupku, dari keluargaku. Amin. Mulai berani Bapak Ibu Saudara. Jangan ngusirnya di dalam hati. Doanya dalam hati. Ngomong, perintahkan. Iblis kau keluar dari hidupku, dari keluargaku. Aku ada di dalam garis berkat Allah. Tujuan Allah memberkati kita adalah supaya kita jadi berkat bagi kota, bagi bangsa. Begitu kita tahu tujuan Allah memberkati kita, maka berkat itu akan datang kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan datang atas kita. Bukan hanya sebatas menyelesaikan pergumulan kita, enggak. Tuhan memberkati kita bukan sebatas hanya supaya persoalan kita selesai, bukan. Tuhan mau hidup kita lebih berdampak bagi sekitar. Tuhan mau hidup kita lebih berdampak bagi banyak orang. Jadi kesaksian banyak orang. Kalau ada seseorang sakit dan dia mengalami kesembuhan, Tuhan mau, nak kau bersaksi sama orang-orang di luar sana. Bahwa di dalamku ada mujizat, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara mengalami berkat yang melimpah. Supaya apa? Bagikan dengan orang lain. Support pekerjaan Tuhan. Support ladangnya Tuhan. Support orang lain yang membutuhkan. Tuhan mau dunia tahu siapa anak-anak Tuhan. Tuhan mau bahwa dunia ini boleh melihat bedanya anak Tuhan sama anak dunia. Amin. Amin. Masih gak yakin Bapak Ibu Saudara? Coba ngomong kiri kanannya, kamu itu diberkati Tuhan loh. Coba lihat ekspresinya, coba lihat ekspresinya. Kalau masih belum yakin, ngomong lagi. Bapak Ibu ngomong lagi. Kalau sebelah kanan kiri kita belum yakin, ngomong lagi. Engkau tuh diberkati Tuhan. Udah yakin? Udah yakin? Udah yakin? Jangan lihat situasinya. Bapak Ibu Saudara, ruangan sebesar ini. Ruangan sebesar ini. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya lihat tiangnya, tiangnya kecil. Jangan lihat tiangnya. Bapak Ibu Saudara kalau lihat misalnya tiangnya kecil, coba lihat panggungnya, besar enggak? Allah kita besar. Allah kita besar. Allah kita besar. Masih bingung ya? Allah kita besar. Coba lihat kiri kanannya. Bilang Allah kita besar. Saya berapa hari ambil doa di menara doa. Tuhan cuma kasih tahu gini. Nah, aku ini besar. Aku ini tanpa batas. Akhirnya saya sujud lagi, saya nyembah Tuhan lagi. Saya bilang, iya Tuhan kau besar. Minta ampun lagi sama Tuhan. Kadang-kadang aku menganggap krisis, menganggap pergumulan itu lebih besar.
dari Tuhan. Tapi sebenarnya tidak. Tuhan kita jauh lebih besar. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang tadi, aku punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara kalau masih belum yakin hari ini, ambil waktu berdoa secara pribadi. Supaya Tuhan berikan pengertian yang jelas. Siapa Allah kita yang sesungguhnya. Hinaya masyekera lanahaya masya. Hinaya masyena haralamataka. Bapak Ibu Saudara, saya ingat waktu saya sakit. Posisi saya waktu itu sedang di Samosir. Saya harus 8 hari di Samosir melayani. Hari yang ketiga penyakit itu datang. Saya nggak ngomong dengan tim yang ada di sana. Saya nangis sama Tuhan. Rasanya sakit banget Tuhan. Sakit. Saya mau berobat nggak mungkin. Di daerah Samosir susah nyari rumah sakit. Saya katakan sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan ngomong. Tuhan mau apa ngomong. Tuhan cuma bilang gini. Lisa, oleh bilur-bilurku kamu sembuh. Saya cuma tangkap satu kalimat itu. Sehari, 2 hari, sampai hari ke-8, sampai saya kembali. Saya belum sembuh Bapak Ibu, saya belum sembuh. Makin sakit. Suami saya bisa tahu posisi saya kayak apa. Rasanya sakit. Selama kurang lebih 5-6 bulan saya ngalamin itu. Badan saya makin lama makin habis. Orang gak ada yang tahu saya kenapa. Tapi saya tetap melayani Tuhan di depan. Saya gak pernah ngeluh. Kadang-kadang waktu sendiri, di ruang meeting, saya sendirian, saya nangis. Tuhan sakit banget ini. Gimana saya mau lompat-lompat di altar. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, gimana caranya? Cuma saya pegang firman Tuhan, saya katakan, yes Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Sampai waktu saat saya ke Pineng, saya berobat lagi untuk yang kali kedua. Dokternya bertanya, ini kamu operasi di mana? Dokternya bilang, operasi di mana? Saya nggak operasi dok. Dokternya cuma punya kesimpulan satu. Oh ini kelainan kulit, kulitnya bermasalah. Padahal bukan. Sehari demi hari, Tuhan keluarkan sakitnya. Betul-betul sakit, nggak enak, sakit. Tapi bersih. Ketika diperiksa, di waktu di Pineng saya diperiksa. Gak ada penyakit itu yang masih tinggal. Yang saya alami di Samosir, itu hilang semua Bapak Ibu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini, aku punya Tuhan yang besar. Shanala mahaina masya. Aku punya Tuhan yang besar, Kau yang berjanji, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan, katakan, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan kita. Saya percaya Dia hadir di tempat ini. Hiaralamahaya syanaramasya. Mari bisa berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Hitokarelebah syanaralamatakalalabashike. Hinaralamasakeralatakalalabasya. Hinaralabasyakaralabasakaralalamatak. Hari ini aku deklarasikan Tuhan bagi umat Tuhan, bahwa tingkap-tingkap langit sudah terbuka. Langit tidak lagi menjadi tembaga. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menghambat berkat Allah atas umatmu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkatakan dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Segala upaya iblis membuat umat Tuhan miskin, membuat umat Tuhan tidak diberkati, hari ini ku katakan dalam nama Yesus dihancurkan kuasanya.
Aku punya Tuhan yang Kami terima Tuhan ya Masyandara yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya Kuasanya ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi punya Tuhan. Mari deklarasikan, Tuhan kita besar, Tuhan kita luar biasa, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapak Ibu. Pada bulan ini gereja kita mendeklarasikan bahwa ini adalah bulan untuk marketplace. Orang-orang diberkati di dalam marketplace. Firman Tuhan hari ini jangan jelas mengatakan bahwa kita diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, kemakmuran. Jadi apa yang kita butuhkan adalah kekuatan. Secara khusus saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang bekerja di marketplace, usaha, pekerjaan, apapun profesi kita. Mungkin hari-hari ini ada begitu banyak tantangan yang dihadapi. Kita sedang memasuki satu era yang salah satu yang paling berat di dalam sejarah dunia. Tetapi Alkitab katakan engkau mendapatkan kekuatan, power to get. Kekuatan untuk memperoleh. Ada kekuatan Tuhan untuk memperoleh sesuatu janji Tuhan yang luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang bekerja di marketplace, boleh angkat tanganmu. Terima kekuatan. Terima kekuatan. Tuhan akan berikan kekuatan. Mungkin kau sudah merasa lemah, mungkin kau sudah di batas kekuatanmu. Tapi hari ini kau terima kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan untuk memperoleh janji Tuhan. Untuk memperoleh sesuatu yang daripada Tuhan. Power to get wealth. Kekuatan untuk memperoleh sesuatu yang besar dari Tuhan. Engkau akan diperluas dan akan diperlebar. Kurata masyandara tamakharalabaya shika. Kinarabatakharalabaya shikaralabaya shika. Dari tempat ini Tuhan kami perkatakan berkat-Mu bagi setiap umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Ada kekuatan yang baru yang mengalir dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka sudah merasa lelah dengan apa yang mereka kerjakan, dengan usaha mereka. Tapi hari ini hamba berdoa, ada kekuatan Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang baru. Kuramasyadarabayase. Untuk meraih sesuatu yang lebih besar dalam hidupmu. Untuk meraih sesuatu yang lebih besar dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami juga akan memperingati karya-Mu, korban-Mu Tuhan, melalui perjamuan kudus. Karena kami yakin semua kutuk sudah dihancurkan. Karena kami percaya Tuhan, segala kuasa dosa, kuasa kutuk sudah ditaruh di bawah kaki-Mu. Dan kami sudah dimerdekakan. Kami sudah mengalami kemenangan. Kami sudah lepas dari perbudakan. Kami sudah keluar menuju tanah perjanjian Tuhan. Kurata masika. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menguduskan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang akan mengikuti perjamuan kudus. Dan kami percaya Tuhan ada kuasa, bahkan kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Juga untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, Kau memberkati pakai lebih lagi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Jemaat boleh duduk, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahmu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih,
sudah tersedia di hadapan kita. Roti yang adalah tubuh Kristus yang di firman Tuhan katakan sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Supaya kita menyatu dengan tubuhnya, supaya kita mengalami kesatuan dengan Kristus. Dan tubuh kita juga dipulihkan, jiwa roh kita juga dipulihkan. Dan darah Tuhan Yesus adalah darah yang mahal, sudah dicurahkan kepada kita, sehingga kita boleh mendapatkan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita dimerdekakan, dipulihkan, dilepaskan, dan mengalami kesembuhan. Kita akan menerima perjamuan kudus. Bagikanlah, semua telah tersedia. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Mari jemaat boleh bangkit berdiri. Mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat hosti roti yang adalah tubuh Kristus. Di kayu salib tubuhnya sudah dicabik-cabik, tubuhnya sudah dilukai, bahkan hancur, supaya kita mendapatkan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan satu saat akan kita terima. Oleh karena itu dengan iman dan ucapan syukur kita mau menerima tubuh Tuhan Yesus yang menjadikan tubuh jiwa roh kita sempurna seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memakan. Mari kita mengangkat anggur yang adalah darah Tuhan Yesus, darah yang telah tercurah bagi kita. Tidak ada darah yang lebih berharga yang pernah dicurahkan selain daripada darah Tuhan sendiri. Dan oleh kuasa darahnya, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Segala keterikatan dilepaskan, bahkan penyakit dalam tubuh kita disembuhkan secara sempurna. Mari dengan iman dan dengan ucapan syukur kita terima dan kita minum anggur ini di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Naikkan syukurmu. Yang sakit katakan aku sudah sembuh. Yang terikat katakan aku sudah dilepaskan. Uria Baseka.
Terima kasih Tuhan. Kami sudah disembuhkan, dibebaskan, dipulihkan. Kami sudah menerima janji-Mu dalam hidup kami. Kami sudah menerima firman-Mu dalam hidup kami. Dan sepanjang bulan ini Tuhan, kami akan memasuki hari-hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Setiap hari kami punya pengalaman yang baru dengan Tuhan. Dan kami mau menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.